Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melakukan review Toughware Live Sound Card Toughware V8 yang didapat dari dalam boxnya itu ada kartu instruksi, terus kabel yang khusus punya dia. Jadi ini istilahnya tuh kayak apa ya, proprietary kabel kali ya, karena dia tuh ujungnya satu micro USB, yang satunya jack 3,5. Lalu dalamnya seperti ini. Toughware itu setahu saya mengeluarkan device-device yang agak unik ya. Salah satunya ini, tapi ada lagi yang Toughware buat vacuum cooler. Jadi kalau teman-teman punya laptop yang suka panas, itu bisa pakai Toughware vacuum cooler, itu dipasang di bagian kipasnya gitu. Salah satunya seperti itu ya produknya. Lalu barang ini saya dapat di Topet dengan kisaran harga 170.000. Kebetulan kondisinya bukan baru ya. Lalu alasan saya beli itu sesuai kebutuhan. Satu, bisa portable, bisa dibawa kemana-mana karena dia udah pakai baterai. Lalu kalau saya kan orangnya suka nge-game gitu ya, jadi kalau saya tuh suka nge-gamenya pakai mic yang langsung di mulut, karena kalau pakai mic yang ada di laptop itu nggak etis. Kalau malam tuh harus teriak-teriak kan nggak enak. Jadi kalau pakai mic kan enak dekat mulut. Terlebih kalau pakai built-in mic, dia itu banyak noise ya. Kalau kita pakai kipas angin kan bunyinya kayak gini nih. Tuh. Jadi nggak enak, makanya lebih senang pakai mic. Lalu salah satunya alasan saya beli itu bisa pakai ngerekam audio, entah pakai musik, entah pakai bikin konten atau buat voice over gitu ya. Karena kalau pakai mic kan suara kita lebih bersih gitu. Lalu bisa dipakai buat karaoke sama anak, karena dia ada colokan mic-nya itu ada 2. Lalu kalau misalkan lagi ada acara di kampung di sini ya, orang-orang sini kan suka ngumpul gitu ya, acara 17-an, suka makan-makan, ulang tahun gitu ya. Mereka itu nggak ada sound system yang bagus, yang entah yang 350 watt, entah yang berapa watt, itu nggak ada. Jadi adanya speaker rumahan, yang speaker aktif yang buat PC itu. Tapi kalau kita pakai sound card ini, suaranya bisa sedikit lebih kenceng gitu musiknya. Oke, lalu kelebihannya dulu ya. Kalau dari saya, kelebihannya tuh ya ada beberapa ya. Salah satunya dia tuh tadi udah saya sebutin, portable karena dia udah pakai baterai. Jadi kita bisa pakai mic tapi tanpa harus colok ke colokan yang di tembok. Nggak harus pakai amplifier, nggak harus pakai phantom power apalah itu. Jadi colok ke sini aja udah bisa. Tapi saya kurang tahu tuh kapasitas baterainya. Mungkin dari pemirsa ada yang mengerti kapasitas baterainya, bisa komentar nanti di bawah. Lalu kelebihannya lagi tuh port inputnya. Jadi kita bisa pakai ini tuh dihubungkan ke HP kalau kita pengen setel ke speaker. Lalu kalau kita pengen colok ke laptop atau ke PC, dia udah pakai interface USB. Jadi nanti akan saya tunjukin kalau kita colok USB gimana tampilannya yang ada di sistem kita gitu ya. Nanti bakal saya tunjukin, nanti layarnya ada di sebelah sini. Lalu port inputnya itu ada banyak. Nih,
yang di sini tuh buat mic yang dynamic. Lalu ada port mic condenser, ini 2, ini buat output. Lalu untuk yang ini charging itu yang buat interface USB-nya, yang live 1 live 2 sama yang accompany instrumen ini bisa juga sebagai port input. Jadi 1, 2, 3, 4 ini bisa dijadiin sebagai port input ke sound card ini ya. Jadi secara total kalau dari pengalaman saya ini inputnya ada 6, 2 khusus untuk mic, 4 khusus untuk yang kayak jack 3,5 gitu. Tapi ini harus pakai kabelnya dia sendiri ya. Lalu oh ya, kelebihan yang lainnya misalkan kita lagi pakai port input yang mic, kita lagi pakai port mic yang condenser, lalu pakai interface USB, ini semuanya bisa jadi satu ya. Jadi outputnya tuh tetap ke 2 ini. Jadi kita pakai input 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini bersamaan bisa. Itu kelebihan utamanya sih. Jadi banyak port inputnya. Lalu kalau untuk kekurangannya, bagi saya tuh cuman ini sih, gak enaknya kalau kita punya mic dynamicnya punya di rumah punya 2 gitu, kita pengen karaoke sama anak gitu, anaknya rebutan gitu ya, kita nggak bisa colok dynamic mic-nya tuh 2, jadi di sini hanya ada 1. Lalu satu lagi yang agak mengganggu saya ya, kalau kita lagi pakai colokan dia ini yang 3,5 ke port micro USB ini. Lalu port output sini saya hubungin ke headset saya, ke headset yang kayak gini. Left right-nya itu jadi kebalik ya. Itu kurang tahu penyebabnya apa. Mungkin teman-teman bisa bantu saya troubleshoot di kolom komentar ya. Karena kalau jujur ini saya juga trial error waktu makainya. Jadi saya coba config mana sih yang pas gitu, mana sih yang suaranya enak, entah kita pakai output yang ini, entah pakai output yang itu. Terus kita pakai metode input ke sound cardnya itu pakai yang USB atau pakai yang live. Itu kan saya juga coba-coba. Akhirnya ketemu yang paling enak sih pakai yang USB ya. Karena kalau kita pakai PC kan port USB itu enak banyak gitu, dia ada powernya, jadi bisa sekaligus ngecas dia ini, jadi kalau kita nyalain seperti ini dia kan nyala biru, tapi kalau kita colok ke USB dia ada apa, indikator warna merah gitu, indikasinya bahwa itu indikator dia lagi ngecas. Jadi biasanya sih saya colok terus, bisa sekalian ngecas kalau sewaktu-waktu kita butuh kan, tinggal dilepas gitu, bisa dibawa kemana-mana gini doang gitu. Oke, mungkin itu yang kekurangan yang agak mengganggu saya, yang left right-nya itu doang. Karena jujur kalau buat gaming itu penting kan, buat dengerin suara step, dengerin suara apa sekeliling kita gitu ya, kita tahu dari posisinya dari arah mana, dari depan, dari belakang gitu. Tapi kalau kebalik benar-benar bikin pusing, suaranya kita dengernya dari depan ternyata musuhnya di belakang kayak gitu. Oke, mungkin saya coba tunjukin ke teman-teman cara colokin ini pakai USB, tapi ada yang harus perhatiin juga di sistem properties kita ya. Jadi kalau di Windows OS itu kan ada playback, ada recording tuh, nanti saya tunjukin. Kita harus setting dia sebagai default device gitu. Oke. Itu ini setting yang ada di PC. Coba kita colok USB, nanti munculnya seperti apa ya.
Yang ini kita colokin, tapi ini satu yang harus jadi perhatian teman-teman, bahwa kalau pengen ngecharge doang, kita bisa pakai kabel USB apa aja ya. Tapi kalau kita pengen dia dikenali sebagai USB sound interface, ini pastikan harus pakai kabel USB yang tipe data, yang bisa buat transfer data. Jadi ada macam-macam ya tipe micro USB itu ya. Ada yang buat data, ada yang buat khusus ngecas doang. Pastiin bahwa ini tuh kabel yang data ya. Kita colokin ke port yang charging. Oke. Port yang charging. Lalu ini kita colokin ke salah satu port USB yang ada. Kalau saya lebih prefernya dimasukin ke saya lebih prefer dimasukin ke port USB yang 3.0 ya, mungkin ya entah kenapa itu sugesti aja biar transfer datanya lebih cepat gitu ya. Kan ada USB 2.0, ada USB 3.0, ada USB 3.1, USB 3.1 yang tipe C kayak gitu. Kebetulan ini ada beberapa port yang khusus USB 3, jadi saya pakai yang USB 3-nya. Nah, kalau dari situ kita lihat playback sama recordingnya masih belum ada ya, belum ada USB device yang terdetect. Nah, ini kalau lagi dicas dia nyalanya merah gini ya. Coba kita nyalain. Nah, dia ada lampu birunya. Lalu di komputer bisa kita lihat bahwa dia mulai detect untuk playbacknya, ada yang USB audio, di recordingnya juga sama harusnya ya, ada yang USB audionya juga seperti ini. Playback ada, di recording ada, tapi kita belum bisa pakai device tersebut sebagai default. Jadi kalau kita nyetel musik gitu, dia nggak otomatis masuk ke alat ini. Ini harus kita setel dulu sebagai defaultnya. Nanti di bagian playback, kalau kita pengen setel dia sebagai playbacknya ya tinggal diklik set default. Ini sebagai testing di bagian recording. Ini nggak saya jadiin set default dulu ya, karena saya lagi butuh mic-nya ini untuk rekam video. Nanti akan saya tunjukin gimana ini setelah saya jadiin di set default, tapi nanti saya pakai mic yang eksternal. Nah, di tab playback kita pilih si USB audionya, klik aja set default. Ini bisa dipilih salah satu. Jadi kalau communication bisa pakai yang mana gitu. Terus untuk yang playbacknya bisa pakai yang mana. Kalau saya settingnya tinggal klik aja yang set default ini, jangan yang tanda panah bawah ini. Klik set default. Nah, ini playback, dia otomatis masuk ke sound card kita. Oke. Lalu kalau udah masuk ke sound card, maka kalau kita ingin dengerin musiknya itu bisa colok ke port yang bisa dicolok ke port yang earphone speaker atau yang headset. Kelihatan ya, earphone speaker atau yang headset. Saya coba. Ini ada headset, saya coba colokin ke yang earphone speaker. Saya coba setel musiknya. Nah, ini langsung kedengeran ya. Lalu satu juga yang jadi ini contoh musiknya ya. Kayak gitu.
open botolmu ini oplosan. Nih, saya tunjukin. Kalau kita pakai port headset atau earphone speaker ini, maka kalian harus setel volumenya, ambil salah satu aja ya, dari volume yang ada di PC atau knob yang volume. Knob yang volume itu yang ini, volume monitor, volume yang monitor. Jadi colokan headset sama speaker ini, dia diatur volumenya lewat tombol knob monitor. Jadi kalau buat teman-teman yang PC atau laptopnya belum punya built-in sound card, saya sarankan pakai Tafware V8 ini ya, karena bagi saya suaranya itu jauh lebih kenceng. Kalau ke speaker yang speaker aktif yang khusus PC itu yang kotak 2 itu, dia juga jadi lebih kenceng. Jadi kalau kita lagi setel musik sekaligus pakai mic gitu, suaranya nendang banget. Itu kalau kita pakai colokan ini sebagai sound card untuk headset. Nanti akan saya share gimana caranya kita pakai Tafware V8 untuk karaoke dengan speaker aktif gitu ya. Lalu bisa juga sound card ini kita pakai sebagai media untuk merekam apa itu, aplikasi Smule atau apalah itu. Tapi kalau kita pengen pakai mic yang dynamic, bukan mic yang dari HP-nya. Jadi itu bisa direkam Smule dan kawan-kawannya itu pakai aplikasi yang ada di HP. Jadi HP itu nerima metode input dari si Tafware ini. Oke, ini demikian yang bisa saya sampaikan terkait ya review kecil-kecilan sama konfig kecil-kecilan dari saya. Semoga untuk video berikutnya terkait ini kita jadi lebih bisa nge-share informasi yang lebih bermanfaat buat teman-teman ya. Oke, demikian dari saya. Terima kasih. Salam.